Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Aprianti BO, Prodi PG PAUD semester 5, NIM 2022-03041. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengembangan Disiplin Melalui Metode Bercerita untuk Anak Usia 5-6 tahun di TKK Negeri Ture Inka Mengeruda. Tujuan saya mempresentasikan proposal ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah saya. Baik, adapun permasalahan yang saya temukan di TKK Negeri Ture Inka Mengeruda adalah berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di TKK Negeri Ture Inka Mengeruda, terdapat permasalahan yaitu untuk meningkatkan disiplin anak usia 5-6 tahun melalui metode bercerita menunjukkan ke aktivitas metode ini. Berikut adalah beberapa permasalahan. Permasalahan utama, kesesuaian materi. Anak-anak usia 5-6 tahun memerlukan konten yang sederhana dan mudah dipahami. Cerita yang disajikan harus relevan dengan tingkat pemahaman anak. Partisipasi anak untuk meningkatkan disiplin, anak-anak harus aktif dalam proses bercerita. Guru harus membuat cerita yang menarik dan interaktif guna meningkatkan partisipasi anak. Implementasi yang baik pelaksanaan metode bercerita harus membuat rancangan kegiatan harian atau RKH yang sesuai dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun. Adapun tujuan dari pengembangan disiplin melalui metode bercerita untuk anak usia 5-6 tahun yaitu mempunyai tujuan utama bagi pengembangan kemampuan berbahasa anak usia dini. Melalui metode bercerita, anak akan dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilannya dalam mendengarkan, berbicara, bersosialisasi, berinteraksi, berimajinasi, dan berpikir atau logika. Adapun state of the art ini diambil dari beberapa penelitian terdahulu sebagai panduan penulis untuk penelitian yang akan dilakukan, yang kemudian menjadi acuan dan perbandingan dalam melakukan penelitian ini. Yang pertama, penelitian dari Indah Wahyu Liasari pada tahun 2018 dengan judul Proses Pembelajaran Kedisiplinan Anak Usia 5-6 tahun. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka membuat metode, guru membuat perencanaan pembelajaran saat rapat rutin pada akhir semester. Terus yang kedua, guru membandingkan kedisiplinan dengan metode pembiasaan, metode pemberian tugas, metode bercerita, dan metode bernyanyi. Penelitian yang kedua dari Lailina Adriani pada tahun 2023 dengan judul Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Anak Usia Melalui Pembiasaan. Pada penelitian ini adalah untuk meningkatkan kedisiplin anak sesuai metode pembiasaan, bahwa meningkatkan pada anak meningkat melalui metode pembiasaan. Berdasarkan hasil penelitian ini mereka menggunakan metode pembiasaan. Sedangkan penelitian ketiga dari Nur DKK tahun 2022, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh guru dalam menanamkan nilai karakter disiplin anak adalah guru menggunakan metode pembiasaan, metode nasihat, dan metode demonstrasi agar anak menanti dan melakukan sesuai dengan kegiatan pembiasaan baik, sehingga anak-anak akan terbiasa dengan 6 indikator kedisiplinan. Penelitian keempat dari Nufitri pada tahun 2022 dengan judul
peningkatan disiplin anak usia 5-6 tahun melalui metode pembiasaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan metode pembiasaan dan menganalisis hasil peningkatan perilaku disiplin anak. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan adanya perkembangan anak dalam mengembangkan perilaku disiplin anak seperti disiplin waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bertata krama. Dari beberapa penelitian tersebut, perbedaan dengan metode yang saya buat berdasarkan hasil observasi yaitu saya menggunakan metode keteladanan guru dan orang tua memberikan contoh perilaku yang disiplin yang baik. Selain metode keteladanan dan ada juga metode bermain peran, memungkinkan anak untuk mempraktikkan karakter, memahami aturan, dan berinteraksi secara sosial dan meningkatkan kedisiplinan. Metode bercerita terutama dengan media seperti boneka juga terbukti meningkatkan kedisiplinan. Dari metode ini dapat menciptakan pengalaman belajar yang holistik dan menyenangkan bagi anak-anak. Penelitian, model pengembangan yang digunakan dalam penelitian pengembangan disiplin melalui metode bercerita untuk anak usia 5-6 tahun di TKK Negeri Ture Inka Mengerda. Subjek penelitian adalah TKB yang melibatkan 15 anak. Laki-laki sebanyak 8, sedangkan perempuan berjumlah 7 anak. Menggunakan metode bercerita, penelitian dapat dilakukan dengan pendekatan eksperimen atau penilaian tindakan kelas atau PTK. Dalam PTK, guru menerapkan metode bercerita dan mengamati dampaknya terhadap kemampuan bahasa anak seperti kosakata dan keterampilan berbicara. Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan. Pada tahap persiapan, peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat penelitian, diantaranya yaitu melakukan observasi di sekolah terkait dengan kegiatan belajar mengajar di TKK Negeri Ture Inka Mengerda. Yang kedua, menentukan sampel penelitian. Yang ketiga, menentukan materi pokok yang akan diajarkan dengan pembelajaran berbasis masalah melalui metode eksperimen. Yang keempat, membuat instrumen penilaian berupa RPP, LKS, kisi-kisi, soal, dan tes keterampilan proses sains. Yang kelima, memvalidasi instrumen dengan validasi ahli. Yang keenam, menguji coba instrumen untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen serta analisis butir. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, peneliti akan menerapkan model pembelajaran yang akan diuji cobakan. Tahap ini sekaligus tahap penelitian dalam mengambil data penelitian. Adapun langkah-langkah yang ditempuh pada saat pelaksanaan penelitian yaitu yang pertama memberikan perlakuan kepada kelas eksperimen berupa pembelajaran berbasis masalah melalui metode eksperimen dan kelas kontrol berupa pembelajaran konvensional di sekolah. Yang berikut memberikan post-test kepada kedua kelompok sampel. Sedangkan yang ketiga, tahap akhir. Pada tahap akhir ini dilakukan analisis dan data penelitian, menyimpulkan data penelitian dan pembuat laporan hasil peneliti teknik dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan semua data valid sebagai penunjang keberhasilan penilaian data di metode ini. Metode wawancara dilakukan terhadap guru untuk mengetahui variabel latar belakang siswa, orang tua, pendidikan, sikap terhadap sesuatu dan perhatian. Metode
dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk menganalisis aktivitas berdasarkan foto-foto biasanya lebih akurat dan menarik dan dapat menyimpulkan semua kegiatan yang sudah dilaksanakan.